Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Pak Budianto. Eh, dalam rangka pada hari ini kita akan membahas sedikit pembelajaran berkaitan dengan tayamum. Ya, baik anak-anak semuanya. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan nanti berkaitan dengan apa itu tayamum. Kemudian nanti kita setelah mempelajari materi ini, melihat video ini, menjelaskan juga nanti mengapa kita boleh bertayamum atau apa saja yang bisa membolehkan kita untuk bertayamum. Dan yang terakhir nanti akan diajarkan tentang tata cara tayamum. Baik, langsung saja anak-anak semuanya masih bersemangat. Mari kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak semuanya, kita mulai dengan pengertian tayamum. Apa sih tayamum itu? Nah, di sini akan kita bahas. Jadi tayamum itu anak-anak semuanya, yaitu bersuci ya, yuk kita kasih tanda ya. Tayamum itu artinya bersuci ya, ini kata kuncinya, bersuci dengan debu ataupun batu untuk mensucikan diri dari hadas. Nah, jadi najis belum bisa, anak-anak. Yang bisa disucikan dengan tayamum ini hanyalah hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Nah, jadi sudah tahu ya, perbedaan tayamum dengan wudhu itu, jika wudhu menggunakan air, sedangkan tayamum menggunakan debu atau batu. Jadi tayamum ini pengganti wudhu. Nah, jadi sekarang kita lihat lagi. Ayo kita lihat apa saja yang menjadi hambatan sehingga kita diperbolehkan untuk bertayamum. Oke, tayamum diperbolehkan jika. Oke, satu. Nah, ini dia. Tayamum diperbolehkan yang pertama jika satu, tidak ada air. Nah, kalau tidak ada air, umpamanya sudah masuk waktu sholat, tapi kita tidak menemukan air, maka kita boleh bertayamum. Oke, mari sama-sama sambil kita ingat. Yang pertama adalah tidak ada air. Oke ya, anak-anak semua ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Jikapun ada air, namun hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ini dia. Jika ada air, namun hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ini maksudnya adalah kita di rumah itu ada air anak-anak sekalian. Namun air itu hanya cukup untuk kebutuhan minum dan makan saja. Untuk kebutuhan sehari-hari saja. Kalau digunakan untuk wudhu, kemungkinan juga akan habis airnya. Nah, jadi ada air namun hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau begini kondisinya, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, kenapa kita diperbolehkan tayamum? Penyebab selanjutnya adalah ada air tapi sangat jauh. Ini dia, sangat jauh kata kuncinya. Nah, ada air tapi sangat jauh. Nah, kalau kita memaksakan juga untuk pergi ke tempat yang jauh itu, maka waktunya akan habis, waktu sholatnya akan habis. Nah, dikhawatirkan waktu sholatnya akan habis kalau kita paksakan untuk mengambil air yang jauh itu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada air, namun bahaya untuk menuju ke sumber air itu. Apakah bahayanya dikarenakan hewan, hewan, hewan buas mungkin ada di luar rumah kita, sehingga kalau kita menuju ke tempat air itu, sumber air itu, maka membahayakan nyawa kita. Nah, kalau ini kondisinya sama, kita diperbolehkan untuk bertayamum. Atau cuacanya sangat ekstrim. Nah, bisa juga karena cuaca sangat ekstrim sehingga membahayakan jiwa kita. Umpamanya di luar sedang badai, sudah masuk waktu sholat, dan kita mau keluar kita takut.
pohon tumbang dan segala macamnya, atau badai bisa membawa kita terbawa angin dan segala macamnya. Nah, begitu. Atau banjir yang besar dan segala macamnya. Nah, jadi dikhawatirkan membahayakan jiwa kita, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Oke, kita lihat selanjutnya. Yang selanjutnya adalah yang membolehkan kita untuk bertayamum yaitu karena kita sakit. Dikhawatirkan kalau terkena air, maka sakitnya akan bertambah parah anak-anak sekalian. Nah, jadi ada beberapa tadi yang menyebabkan kita boleh bertayamum. Nah, ini yang terakhir cuaca ekstrim tadi yang sudah dijelaskan di awal. Nah, jadi penyebabnya itu ada 6 ini. Paling tidak ada 6 ini yang bolehkan kita bertayamum. Yang pertama tidak ada air. Yang kedua ada air namun tidak cukup. Yang ketiga ada air namun sangat jauh posisi airnya. Sehingga kalau kita paksakan ke sana, waktunya akan habis. Yang keempat adanya bahaya menuju sumber air. Dan yang kelima cuacanya sangat ekstrim. Dan yang keenam dikarenakan sakit. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk intinya. Nah, intinya itu yaitu tata cara tayamum. Nah, tata caranya yang pertama itu pada waktu bertayamum kita disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Sama seperti waktu mau sholat. Nah, kemudian gunakan debu yang bersih. Nah, debu yang sudah berkali-kali digunakan, sebaiknya jangan digunakan untuk bertayamum lagi. Ya, debunya harus bersih. Nah, kalau bisa hanya sekali digunakan kemudian diganti dengan debu yang lain atau bertayamum di tempat yang bersih lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama itu sama seperti akan memulai wudhu, kita juga eh, membaca niat. Ya, yang pertama itu adalah membaca niat bertayamum. Apa itu niatnya? Nah, dapat anak-anak semua lihat di layar ini, dalam video ini. Nawaitu tayyamuma listibahatis sholatil lahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Oke, setelah itu kita masuki mengusap debu ke tangan bagian wajah. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, ini. Jadi debu itu tangan kita tempelkan dulu ke debu. Nah, ke wadah debu atau ke dinding dan segala macamnya yang ada debu bersihnya. Kemudian kita tepuk dulu. Nah, setelah tepuk, dikira-kira pasirnya telah terjatuh. Kemudian yang pertama dilakukan adalah mengusap pada bagian wajah. Ini dia, pada bagian wajah. Nah, kita usap di sini dulu. Nah, cara mengusapnya ya tentu begini. Kita mengusapnya pertama begini, terus kita tepuk dulu sedikit. Kemudian kita usap pada bagian wajah. Satu kali saja. Oke, selanjutnya. Kemudian mengusap debu sampai ke siku. Nah, sama seperti tindakan wudhu. Nah, kita tepuk lagi. Begitu. Kemudian kita usap sebelah kanan dulu. Sebelah kanan. Kemudian baru sebelah kiri. Nah, ini dia. Sebelah kanan dulu. Setelah sebelah kanan, baru kita akhiri di sebelah kiri. Oke, selanjutnya. Iya. Jadi tayamum itu hanya dua gerakan itu ya, anak-anak semuanya ya. Setelah mengusap muka dan tangan, didahului kanan mau kemudian kiri, baru yang terakhir adalah berdoa. Doa tayamum juga dapat dilihat dari video ini. Sudah kita sajikan di video ini. Nah, barangkali itu saja video kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan cukup jelas dan anak-anak semua bisa mengerti. Untuk itu, kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik begitu saja videonya. Nanti diulang-ulang melihatnya agar bisa lebih paham lagi. Dan terutama sekali sama-sama nanti kita praktekkan tata cara bertayamum berdasarkan petunjuk-petunjuk yang telah diajarkan. Lalu diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.